cerita dari Mbak Husna yang mendapatkan keajaiban sebesar 13 juta rupiah, sebaiknya aku sampaikan dulu. Jadi beliau ini mendawamkan sholawat munjiat. Halo Sobat Winner semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Chef Ganzo. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah memberikan dukungan untuk channel aku ini. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga kebaikan teman-teman semua yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu-pintu kemudahan untuk setiap kesulitan teman-teman, dilimpahi dengan rizki yang halal, yang thayyib untuk teman-teman semuanya, dipanjangkan umurnya, diberkahi umurnya, dan disehatkan badannya, serta dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Buat teman-teman semuanya, mungkin yang masih belum berikan dukungannya, silahkan di subscribe channel aku ini supaya aku lebih semangat lagi, lebih sering lagi untuk mengupload video-video aku selanjutnya. Oke teman-teman, kalau 2 hari lalu kita meriadoh sholawat munjiat, dan juga tadi pagi kita meriadoh istighfar sebanyak 100 kali sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Hari ini, malam ini, aku dapat testimoni dari salah seorang subscriber aku juga, yang beliau sudah mendapatkan nomor aku. Dulu beliau sempat email gitu ya, dan beliau tadi sebetulnya beliau chatnya udah lama. Terus tadi beliau ngechat lagi. Jadi ketika aku udah menschedulekan untuk membuka chat beliau, ternyata ada testimoni di situ di dalamnya. Jadi aku udah mohon izin sama beliau untuk aku upload ke channel aku supaya menambah semangatnya teman-teman, supaya menambah motivasinya teman-teman yang mungkin saat ini sedang riadoh untuk mendawamkan sholawat munjiat, sholawat jibril maupun yang lainnya beserta dengan istighfar. Oke, langsung aja ini kita akan simak cerita dari Mbak Husna. Namun sebelum saya sampaikan cerita dari Mbak Husna yang mendapatkan keajaiban sebesar 13 juta rupiah, sebaiknya aku sampaikan dulu. Jadi beliau ini mendawamkan sholawat munjiat. Keseharian beliau memang mendawamkan wirid dari aku, ditambahkan untuk hajat beliau yang sangat-sangat mendesak, sangat urgent ini, beliau ngikutin apa yang aku sampaikan waktu itu, supaya beliau mendawamkan sholawat munjiat 11 kali serta istighfar minimal 100 kali dan sebanyak-banyaknya di penghujung malam setelah sholat tahajud. Kenapa harus istighfar? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Nuh ayat ke-10 sampai ke-12. Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Ini dari surah Nuh ayat ke-10 ke-12. Selanjutnya ada lagi dari firman Allah di surah Hud ayat ke-52. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Jadi dari kedua firman Allah ini, di sini bisa ditafsirkan bahwa istighfar selain memberikan ampunan kepada kita hamba yang mau beristighfar, mohon ampun kepada Allah, istighfar juga menjadi sebab Allah menurunkan rahmatnya berupa rizki untuk kita. Maka dari itu buat teman-teman semuanya, diperbanyak istighfarnya. So kita langsung dengerin saja cerita dari Mbak Husna. Ini chat beliau pada malam ini yang kebetulan saya sudah langsung buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, Ustazah, apa kabar? Saya sudah nonton video Umi yang terbaru. Saya mau cerita nih, kalau belum lama ini saya sudah merasakan fadilahnya dari amalan yang Umi ajarkan itu. Benar-benar luar biasa, Mi. Puasa Allah jika Dia sudah berkehendak ya, Mi. Umi, alhamdulillah doa kita dikabulkan Allah, Mi. Gaji terakhir dan semua bonus saya cair, Mi. Semua berkat bimbingan Umi. Terima kasih banyak ya, Mi. Saya hanya bisa mendoakan Umi, semua kebaikan Umi akan dibalas oleh Allah.
Umi sudah sabar banget bimbing saya selama ini. Walaupun Umi kalau di WA lama balasnya, tapi Umi sabar banget bimbing saya yang awam agama selama ini. Maafin saya ya Mi, belum bisa balas kebaikan Umi. Jadi ceritanya kemarin setelah Umi suruh saya riadoh sholawat munjiat 11 kali, setelah sholat fardu dan istighfar sebanyak-banyaknya, setelah sholat tahajud sebelum subuh, saya langsung lakukan nih. Awal April kan saya cerita ke Umi kalau saya termasuk yang akan dirumahkan dari perusahaan. Tapi bonus ditahan karena corona ini. Saya sempat bingung sebelum akhirnya Umi nasihatin saya supaya jangan bingung karena ada Allah. Saya bingung karena harus bayar utang rentenir 10 juta. Sebentar lagi juga mau lebaran. Gimana kasih uang belanja ibu sama bapak? Tapi mendengar testimoni yang Umi ceritakan bahwa banyak yang Allah tolong di detik-detik terakhir, saya kembali semangat. Selama ini saya ikut wirid dari Umi tanpa putus. Tapi sebulan terakhir sejak ada keputusan saya dirumahkan, saya tambahi dengan anjuran Umi, yaitu sholawat munjiat 11 kali dan istighfar 100 kali atau sebanyak-banyaknya. Itu beliau ada kirimkan juga bukti beliau sudah masuk bonus beliau. Alhamdulillah Mi, Allahu Akbar, ini cair segini Mi. Saya sudah keluarkan zakat Mi, sesuai ajaran Umi. Saya sudah lunaskan hutang rentenir saya. Masya Allah, tabarakallah. Sisa 2 juta lebih saya akan kasihkan semua ke ibu untuk belanja Umi. Sekali lagi terima kasih banyak ya Mi, doanya, bimbingannya, kesabarannya dan keikhlasannya Umi selama ini. Masya Allah, tabarakallah. Jadi itu tadi cerita dari Mbak Husna ya. Beliau memang sempat cerita di awal-awal beliau mendapatkan kabar kalau beliau itu termasuk orang yang akan dirumahkan oleh pihak kantor beliau kerja dikarenakan wabah corona ini. Jadi kantor beliau terdampak, melakukan kebijakan sebagian karyawannya dirumahkan, nanti sebagian lain kerja. Nanti katanya di rolling seperti itu gitu. Nah, beliau mendapatkan giliran untuk dirumahkan serta wacananya gaji beliau yang terakhir akan dibayarkan, namun bonus-bonus beliau akan ditahan selama masa corona. Baru akan dibayarkan, infonya adalah nanti setelah corona berakhir. Nah, tapi sekali lagi kuasa Allah tidak ada yang bisa menahan. Kalau Allah sudah berkehendak maka terjadilah. Kalau Allah sudah berkata kun fayakun ya. Jadi teman-teman jangan pernah berputus asa. Apapun itu yang terjadi dalam diri teman-teman, selalu ada harapan selagi nafas masih di kandung badan. Kita masih terus punya harapan. Jadi bermohonlah kepada Allah, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat ya. Sholawatnya nggak harus munjiat, misalnya munjiat belum hafal, sholawat Jibril, sholawat Nabi, sholawat Tibil Qulub, sholawat macam-macam sholawat. Tapi kalau teman-teman ingin tahu dan ingin belajar membaca sholawat munjiat, ingin hafal, teman-teman bisa pertama membaca dulu dari teks atau membaca dulu apa yang ada di handphone. Dulu Mbak Husna ini kalau nggak salah juga bacanya di handphone. Dan alhamdulillah sekarang beliau sudah hafal karena udah sering mendawamkan itu sebanyak 11 kali seperti yang tadi beliau sampaikan. Jadi buat teman-teman semuanya, yang penting apa? Yang penting kita yakin 100% kepada Rob kita tanpa coel-coel. Kalau saya bilang harus bulat, keyakinannya harus bulat betul-betul bahwa Allah akan menolong dalam setiap kesulitan kita. Seperti video saya sebelumnya, bahwa Rasulullah bersabda, Allah akan menjadikan kemudahan bagi kesulitan setiap orang yang mau beristighfar kepadanya. Ya dari itu teman-teman semuanya sudah tahu bagaimana ilmunya, sabdanya Rasulullah seperti apa, firmannya Allah seperti apa, bagaimana kalau orang beristighfar. Istighfar itu nggak cuma memohonkan ampun, nggak cuma kita diampuni dosa-dosa kita, tetapi juga didatangkan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Seperti ini tadi Mbak Husna, beliau berpikir bahwa apa yang disampaikan manajemen itulah yang akan terjadi. Bonus beliau tidak akan dicairkan, tapi ternyata qadarullah ya, kuasa Allah atas izin Allah, semuanya berkat rahmatnya Allah mudahkan untuk beliau. Karena apa? Karena Allah tahu beliau memiliki hutang yang harus diselesaikan sebesar 10 juta rupiah. Dari itu Allah berikan rezeki itu di saat yang tepat untuk beliau. Begitu juga buat teman-teman semuanya, jangan pernah putus asa.
punya masalah apapun itu serahkan kepada Rob kita. Dan jangan lupa juga berikhtiar. Ikhtiarnya apa aja? Ada yang kerja, ada juga yang berjualan, macam-macam ikhtiar itu. Jadi kalau teman-teman selalu suka ada tuh yang nyinyir, yang komen, istighfar aja mbak, selawat aja mbak, nggak kerja-kerja. Siapa bilang nggak kerja? Saya kerja sebagai karyawan. Saya juga berjualan gitu. Ada beberapa barang yang saya jual gitu juga ada gitu. Dan itulah bentuk ikhtiar saya, tetapi saya juga tidak melupakan Rob saya, bahwa segala sesuatunya semua terjadi atas izin Allah. Jadi sekeras apapun saya berusaha, kalau saya tidak mau berdoa itu sama aja dengan kesombongan. Sama halnya kita berdoa aja tapi tidak berikhtiar juga itu suatu kemalasan. Jadi harus dikombin antara ikhtiar dan juga berdoa. Oke teman-teman, sampai di sini video sharing kali ini, semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kalimat-kalimat dari saya yang salah, yang kurang berkenan di hati teman-teman. Mohon kiranya dimaafkan. Boleh dikomen, dikritik dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang sopan. Karena apa yang kita keluarkan dari lisan kita, dari tulisan kita, suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.